warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya Jumaria dan teman saya ada Salsabila Aziz dan Muhammad Fuad Fadur Rahman. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang komparasi TCP/IP dan OSI layer. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah komunikasi data oleh Bapak Miftah Fahri, Eskom MPD. Yang pertama yaitu penjelasan tentang TCP/IP dan OSI layer. Apa sih yang dimaksud dengan TCP/IP? TCP/IP atau biasa dikenal dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah standar komunikasi data yang digunakan jaringan internet dalam tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lainnya di dalam jaringan. Sedangkan OSI layer atau Open System Interconnection adalah model jaringan yang dikembangkan oleh OSI, International Standard Organization. Untuk melakukan sebuah standarisasi proses pembentukan jaringan yang dimiliki oleh masing-masing vendor pembuat jaringan komputer, TCP/IP dan OSI layer sama bertujuan untuk melakukan standarisasi penggunaan jaringan. Nah, penjelasan tentang layer-layer pada TCP/IP. Yang pertama ada physical. Layer ini merupakan layer terendah yang bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit data digital dari physical perangkat mengirim sumber menuju ke physical layer perangkat penerima atau tujuan melalui media komunikasi jaringan, contohnya seperti Ethernet, RJ45, dan NRZL. Yang kedua ada data link. Layer ini bertanggung jawab untuk memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi pada saat proses transmisi data dan membungkus bit ke bentuk data frame. Contohnya ada MAC, address, frame relay, PPP, ATM, FDDI, HDLC. Yang ketiga ada network. Layer ini bertanggung jawab untuk menetapkan jalur yang digunakan untuk melakukan transfer data antar perangkat dalam satu jaringan, contohnya IP, IPX, dan AppleTech DDP. Yang keempat ada transport. Session layer bertanggung jawab mengirimkan pesan antar dua atau lebih host dalam jaringan dan juga menangani pemecahan, juga mengontrol kendala jalur koneksi yang diberikan. Contohnya ada TCP, UDP, dan SPX. Yang kelima ada session. Layar ini bertanggung jawab mengendalikan sesi koneksi dialog dan memutuskan koneksi antar komputer, contohnya RPC, SQT, SGP, dan NTS. Yang keenam ada presentation. Presentasi layer bertanggung jawab mendefinisikan sintak yang digunakan host jaringan untuk berkomunikasi dan melakukan proses enskripsi, deskripsi informasi data agar mampu digunakan pada lapisan aplikasi. Contohnya ada JPEG, PNG, dan GIF. Yang ketujuh ada application. Application adalah lapisan paling atas dari model OSI layer yang memiliki tanggung jawab menyediakan sebuah interface antar protokol jaringan dengan aplikasi yang ada pada komputer. Contohnya ada SMTP, FTP, HTTP, Telnet, WWW, NFS, SNML, SNMP, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aziz. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan TCP/IP dan fungsi TCP/IP. Kelebihan TCP/IP di sini ada 4. Yang pertama, sangat cocok digunakan untuk mengoneksikan berbagai macam jaringan karena tidak terikat pada jenis perangkat keras khusus. Yang kedua, bisa digunakan untuk menghubungkan mesin-mesin dengan perangkat lunak serta bersifat open protokol standar. Yang ketiga, mampu digunakan untuk mengidentifikasi jaringan TCP/IP lain dengan identitas yang berbeda walaupun sifatnya adalah global. Dan yang keempat, memiliki tingkat konsistensi yang tinggi sehingga banyak penggunanya. Adapun fungsi TCP/IP di sini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, melakukan pengiriman file yang terenkripsi. Yang kedua, melakukan remote login pada komputer lain walaupun pada jarak jauh sekalipun. Yang ketiga, mengirim dan menerima komputer mailing. Yang keempat, melakukan fitur network file system yang digunakan untuk sharing file seakan berkas tersebut merupakan milik pribadi pada komputernya. Yang kelima, melakukan remote execution, yaitu perintah massal untuk menjalankan produk yang sama pada semua komputer yang tergabung atau yang terhubung dalam jaringan. Dan yang kelima, melakukan fitur name server. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi yang akan dibahas, yaitu perbedaan dan persamaan model OSI layer dan TCP/IP. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu perbedaan OSI layer dan TCP/IP. Perbedaan yang pertama yaitu OSI layer memiliki 7 layer, sedangkan TCP/IP memiliki 4 layer. Perbedaan yang kedua yaitu OSI layer merupakan protokol independen, sedangkan TCP atau IP merupakan protokol switch. Perbedaan yang ketiga yaitu
standar OSI layer tidak digunakan secara cuma-cuma, sedangkan TCP atau IP standarnya itu dapat diperoleh secara cuma-cuma pada jaringan. Selanjutnya perbedaan yang keempat yaitu perkembangan OSI layer tersendat, sedangkan TCP atau IP itu tidak tersendat. Selanjutnya perbedaan OSI layer yang kelima yaitu TCP atau IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI layer. Selanjutnya perbedaan yang keenam, OSI layer mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkannya itu setelah diimplementasikan. Selanjutnya OSI layer itu mengombinasikan session layer ke dalam application layer, sedangkan TCP atau IP mengombinasikan presentation. Selanjutnya yaitu persamaan model OSI layer dan TCP IP. Itu ada 6. Yang pertama yaitu OSI layer dan TCP atau IP memiliki layer atau sebuah lapisan. Perbedaan yang kedua yaitu sama-sama memiliki application layer meskipun berbeda layanan. Yang ketiga yaitu memiliki transport dan network yang sama. Selanjutnya yaitu persamaannya yang mempunyai transport dan network yang bisa dibandingkan. Selanjutnya yaitu OSI layer dan TCP atau IP sama-sama menggunakan paket switching. Persamaan OSI dan TCP IP yang terakhir yaitu sama-sama menggunakan topologi paket switching. Thank you.